Kendati diguyur hujan, namun, tim juri tetap konsisten menilai Desa Wisata Empat Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran, Selasa, 7 November 2023. Sebelum melakukan observasi di lapangan, tim juri lebih dulu disambut Kades Empat Suku Menanti, Jumari bersama perangkat desa, BUMDes dan Pokdarwis di lapangan bola desa. Di lapangan itu, tim juri lomba desa wisata tingkat provinsi Bengkulu yang terdiri dari Gilang Fadilah dari Kemenpar Ekraf RI, Panji Suminar dari UNIP, Satrio Pinandito, Titik Darmi, dan Syamsu Hidayat disambut tari sakra olah-oleng sebuah tari tradisi dari Madura, serta melihat kambing-kambing jenis peranakan Etawa yang berbadan besar piaraan komunitas Embek. Kambing piaraan komunitas Embek Desa Empat Suku Menanti yang dipamerkan itu bukan hanya kambing jantan. Tapi, ada juga induk kambing dengan anak-anaknya yang masih kecil. Kambing pejantan berbadan besar itu rata-rata berusia di atas 3 tahun dengan bobot 50 kg sampai 60 kg. Kambing jantan besar ini harganya mencapai 6 juta rupiah, jelas Sumanto. Dari lapangan bola, tim juri bergerak menuju kebun jeruk Gerga milik Tarmono. Setibanya di kebun jeruk Gerga Cahaya Akbar itu, tim disambut rintik hujan yang semakin lama semakin deras. Namun, tim juri tetap menunaikan tugasnya. Selepas memasuki gerbang pos masuk, tim juri melihat kebun edukasi tomat. "Ini edukasi apa ini?" tanya Panji. "Tata cara menanam, merawat dan memetik buah tomat dan bawang daun," jelas Tarmono. "Pengunjung yang datang dari mana saja?" kerja Panji. "Paling banyak dari Lubuk Linggau dan Merasi, Pak. Di daerah itu kan tidak ada kebun sayur-sayuran. Kita jual lebih mahal dari harga pasar. Sebab, pengunjung bisa memetik tomatnya," timpal Tarmono seraya mengikuti tim juga yang bergerak menuju pondok. Kian lama hujan kita deras. Lalu, para juri dan pengunjung kebun bergegas menuju pondok-pondok peristirahatan yang dibangun di areal kebun. Di pondok berukuran 2,5 meter x 2,5 meter tanpa dinding itu, para juri mencoba melontarkan pertanyaan terkait pengelolaan objek agrowisata kebun jeruk Gerga itu. Termasuk mengajak Direktur BUMDes, Lukito dan Pokdarwis berdiskusi terkait pengelolaan BUMDes dan pengelolaan destinasi wisata desa. Diskusi berjalan santai sambil menikmati cemilan kampung, berupa jagung rebus dan ubi rebus. Di antara pengunjung yang ikut berteduh di pondok-pondok itu adalah mahasiswa Universitas Pat Petulai yang sengaja menyempatkan diri untuk menikmati jeruk Gerga langsung dipetik dari pohonnya. Sementara salah satu tim juri, Gilang Fadilah dari Kemenpar Ekraf RI mengaku senang bisa berkunjung ke Desa Empat Suku Menanti. Desa Empat Suku Menanti ini merupakan desa ke-8 yang saya kunjungi. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong, Gilang menjelaskan. Sasaran dan target dari lomba ini. Oke, saya Gilang dari Kementerian Pariwisata. Memang untuk pengembangan desa wisata ini sudah menjadi program dari pemerintah pusat, sudah masuk di RPJMN sampai tahun 2024. Jadi salah satu tujuan untuk mengembangkan desa wisata tentunya untuk mesejahterakan masyarakat lokal, untuk meningkatkan perekonomian lokal secara multiplier effect, dan juga tentunya ini banyak sekali potensi yang ada di Desa Wisata Bengkulu. Salah satunya ini kita lagi ada di Desa Wisata Empat Suku Menanti. Selain mereka memiliki budaya yang unik karena ada lebih dari satu suku di sini, multi etnis. Di sini juga ada produk agronya juga, kemudian pertanian dari jeruk, dari kopi, kemudian berbagai macam sayuran juga ada di sini, dan juga ada peternakan juga, ternyata ada kambing. Nah, selain agrowisata, di sini juga terdapat wisata alam, yaitu air terjun. Jadi memang konsep utama dari desa wisata ini adalah bagaimana membuat masyarakat itu terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata di desa mereka. Sehingga yang awalnya masyarakat kurang produktif menjadi masyarakat yang produktif, dan tentunya dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, untuk mendatangkan wisatawan ke desa mereka. Wisatawan dapat menikmati otentisitas dari desa wisata itu sendiri. Contohnya kita lagi berada di kebun jeruk. Saya sebagai wisatawan di sini sangat senang sekali ya, langsung melihat jeruk, kemudian memetik dan memakannya langsung begitu. Harapan saya untuk desa-desa wisata di Bengkulu tentunya semoga desa
terutama di Empat Suku Menanti ini bisa menjadi desa wisata yang berkembang, maju dan tentunya yang mandiri, yang bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan juga kelestarian lingkungan yang ada di sini. Terus fokus penilaian kita untuk nilai tertinggi itu di sektor apa? Kalau untuk penilaian tertinggi itu kami tidak hanya berfokus di daya tarik saja, karena kalau kita berbicara mengenai objek wisata atau desa wisata itu tidak hanya daya tarik saja, tapi ada amenitas, tersedianya sarana prasarana pendukung, contoh misalkan ada homestay, toilet yang bersih, sarana ibadah, kemudian akses menuju ke desa wisata juga itu harus optimal, harus baik, dan juga ketiga ada keterlibatan masyarakat atau tidak. Karena kalau memang ada objek wisata tapi tidak ada keterlibatan masyarakat lokal, itu bukan desa wisata tapi itu objek wisata. Itu juga menjadi salah satu penilaian kami untuk lomba desa wisata di Bengkulu ini. Kalau sekilas nih Pak, ketika berada di desa ini atau mungkin pembandingnya adalah desa Cawang Lama yang kemarin, gimana nih peluangnya? Kalau untuk peluang sebenarnya 10 desa ini mempunyai peluang yang sama Pak. Tapi memang bagaimana mereka bisa membuat masyarakat itu lebih produktif untuk sektor pariwisata, dan tentunya dukungan dari kepala desa juga itu penting. Karena kalau memang masyarakatnya aktif, partisipatif, tapi kalau tidak didukung oleh pemerintah desa juga percuma. Itu juga menjadi salah satu penilaian kami. Jadi kalau dibandingkan dengan desa-desa lainnya sebenarnya tidak bisa dibandingkan, karena tiap desa itu memiliki keunikan tersendiri Pak, begitu. Seperti Cawang Lama, mereka memiliki aliran sungai, itu wisata tirta kalau kami menyebutnya gitu kan. Kalau di sini kan lebih ke agro, itu tidak bisa dibandingkan gitu. Itu mungkin Pak. Ya. Sudah berapa desa kita kunjungi Pak? Ini desa ke-8. Desa ke-8, dan dari 10 desa ini yang saya lihat secara profil gitu, ini memiliki keunikan masing-masing. Ada wisata bahari, ada wisata agro, wisata alam, wisata tirta, dan juga ada wisata minat khusus. Yang kemarin saya ke air terendam itu ada body raftingnya juga di situ gitu. Itu cukup bagus juga. Yang belum desa mana? Yang belum itu 2 desa lagi, satu itu di Kemumu, saya kurang tahu kabupatennya apa. Satu lagi untuk desa terakhir ke-10 itu ada di desa wisata Pulau Baru kalau tidak salah. Jadi tinggal dua desa lagi. Kapan rencananya Pak? Hari ini kita selesai visitasi di Empat Suku Menanti, kita langsung mengarah ke Kemumu. Kami menginap di Kemumu, baru besok kita visitasi di Kemumu, kemudian lanjut ke desa wisata Pulau Baru. Sampai hari Kamis rencana kami akan Terus visitasi. Ini hasil pengumumannya kapan? Kalau hasil pengumuman saya kurang paham Pak, karena saya kan dari kementerian. Mungkin nanti bila bisa ditanyakan ke provinsi, karena saya di sini sangat subjektif ya untuk menilai gitu dari kementerian. Bahkan saya ini kunjungan pertama saya ke Bengkulu gitu, jadi saya tidak kenal dengan beberapa kepala desa. Jadi memang ini pure saya menilai secara subjektif. Jadi kalau misalnya juara, ini bisa ke tingkat nasional. Bisa Pak. Kami pun di nasional ada program namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu sudah berlangsung selama 3 tahun, dan insya Allah kami akan meneruskan program ini di tahun 2024 karena arahan Mas Menteri langsung. Dan kami harapkan nanti yang menang di provinsi ini bisa eskalasi untuk maju ke nasional di Anugerah Desa Wisata Indonesia. 2024. Biasanya bulan berapa? Kami biasanya launching itu di bulan Februari, April mungkin ya. Februari sampai April. Makasih Pak. Ya. Gilang Fadila. Ya. Sedangkan MI Deveda dari Dispar Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa sudah 8 desa yang sudah dikunjung tim juri. Dijelaskan MI. Bisa ceritakan desa-desa mana yang sudah dikunjungi untuk diberikan penilaian? Iya, saat ini kita sedang berada di Desa Wisata Empat Suku Menanti, Kabupaten Rejang Lebong. Sebelumnya kita sudah memvisitasi 7 desa wisata yang terdiri dari 1 desa Kampung Wisata Sumberjaya Kota Bengkulu, kemudian Desa Wisata Napal Jungur itu di Kabupaten Seluma, kemudian Desa Wisata Air Benam di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Desa Wisata Batu Ampar juga di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Desa Megpas yang terkenal dengan Pantai Lagunanya itu di Kabupaten Kaur, kemudian Desa Wisata Tangsiduran Kabupaten Kepahyang, Desa Wisata Cawang Lama Kabupaten Rejang Lebong, dan saat ini desa ke-8 di Kabupaten Rejang Lebong, Desa Empat Suku Menanti. Saat ini kita masih menyisakan 2 desa wisata lagi, yaitu Desa Wisata Kemumu itu di Bengkulu Utara, dan Desa Pulau Baru di Kabupaten Mukomuko. Dari 8 desa yang sudah dikunjungi, bagaimana nih peluang Empat Suku Menanti?
Nah, itu agak sulit kayaknya karena semua desa itu berpotensi untuk menang. Masing-masing desa itu memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang berbasis marine, ada yang berbasis sungai, ada yang berbasis potensi wisata budaya dan alam, dan juga ada yang berpotensi berbasis wisata buatan. Jadi semuanya berpotensi peluang, tinggal lagi melihat kearifan lokal, adat budaya, dan keterlibatan masyarakat. Dari sekian banyak kriteria itu yang paling tinggi nilainya itu apa tuh? Waduh, itu sangat menjebak sekali ya Pak ya. Biarlah nanti Jogi yang menilai, nanti kita saksikan tanggal 18 November. Langsung pengumuman Bu ya? Langsung pengumuman. Terus yang juara bisa diikutkan nasional? Untuk yang juara nanti kita rekomendasikan untuk ikut ajang Anugerah Desa Wisata di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif tahun depan, tahun 2024. Itu yang datang dari Kemenpar ya? Tidak, dari Kemenpar kita hanya minta untuk penjurian saja. Penjurian saja? Iya, penjurian saja. Nanti untuk ADWI itu ada mekanisme tersendiri. Ya. Kalau tim juri kita tuh dari mana-mana asalnya? Juri kita ada tahapan lomba desa wisata ini terbagi dua tahapan. Satu tahapan seleksi administrasi. Itu terdiri atas 3 juri. Satu dari akademisi, satu dari ASDW provinsi, dan satu dari ASPI provinsi. Kemudian tahap akhir itu terdiri atas 5 juri. Satu dari akademisi, kemudian satu dari ASDW provinsi, satu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang satu lagi dari Dinas PMD, dan satu lagi dari Dinas DLHK Provinsi Bengkulu. Ya. Terus untuk Desa 4 Suku Menanti ini berapa titik yang akan divisit? Sebenarnya di Desa 4 Suku Menanti ini banyak titik yang mau dikunjungi, tetapi kita lagi-lagi menceklis. Kita bagi pot-potnya, jadi seperti UMKM dan kampung kopi itu 1 titik, kemudian kebun jeruk sama kebun apel itu 1 titik, kemudian air terjun itu 1 titik, kemudian kambing dan pengolahan sampahnya itu 1 titik. Jadi ada 4 di luar dengan BUMDes dan Potagwis. Di Desa 4 Suku Menanti, tim juri akan melakukan visitasi ke beberapa titik wisata. Seperti kebun jeruk Gerga, kebun apel, kampung kopi, sentra produksi UMKM dan air terjun Punai. Desa 4 Suku Menanti ini memiliki banyak objek wisata. Kita berharap desa ini bisa jadi juara, tutur Emmy mengakhiri. Ketika ditemui salah satu pengunjung desa wisata kebun jeruk oleh tim Media Center Rejang Lebong, Erika mengatakan, jarak yang jauh tidak membuat kita capek karena pas sampai di sini bisa kita lihat pemandangannya yang asri, Pak. Jadi selain kebun jeruk kemana lagi? Setelah ini mungkin kita akan melakukan kunjungan ke kebun apel. Kebun apel ya? Kebun apel. Terus mau ke air terjun juga? Iya. Pokoknya keliling. Iya, keliling ikut ya. Berapa orang seluruhnya? Seluruhnya setiap prodi itu 5 orang. 25 orang. Yang datang ini? Iya. Setiap prodi 5 mencar prodi. Jadi terpencar. Iya, 5 prodi itu tadi tuh sudah ada delegasinya. Setiap prodi itu 5 orang. Jadi 5 kali 25, 5 kali 5 25. Iya. 5 prodi itu apa aja tuh? Prodi yang pertama itu ada agroteknologi, yang kedua itu ada agribisnis, Agroteknologi, agribisnis, sains perkopian, ilmu komputer, dan akuntansi. Ya. Iya, Pak. Cukup. Oke. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.